Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Baik lagi sama Paul Geriko di channelku Bangger. Ya. Jadi pada video kali ini gua akan sedikit mereview tentang motor gua ini, si Baby CBR 150R K45A. Kalau sebutannya sekarang sih gitu. Yang menolak punah. Generasi terakhir overbore dari CBR 150. Oke, gue bakal nyari tempatnya dulu buat buat review motor gue ini. Oke kawan-kawan sekalian, jadi gue udah nemu spotnya buat review motor gue. Jadi ini adalah tampilan motor gue secara sekilas. Jadi ini CBR tahun 2015. Gua ngambil ini sekitar tahun 2018 pertengahan. Jadi gua baru modif sedikit, udah sekitar 2 tahun lah gue punya motor ini. Udah lagi jalan 3 tahun. Dan sekarang kilometer gua udah 31.500-an. Terakhir pas gua minang ini gue dapat sekitar 13.500-an. Jadi udah berapa itu? Udah 18 ribuan lah ya gue pakai ini. Dan gue baru modif sedikit banget. Dibilang Sultan juga belum, jauh lah pokoknya dari Sultan lah ya. Dari motor hedon tuh jauh banget lah ya. Gue mungkin mulai dari pertama yang depan aja dulu kali ya. Jadi gue baru modif ini windshield, sekitar harganya 60.000 kalau nggak salah, ingat gue dulu 60.000. Ini lumayan tebel sih bahannya, enak. Dan yang kedua ini spion sirkuit yang menurut gue sih bikin motor gue kelihatan simple gitu. Karena gue suka modif motor yang kelihatannya simple dan nggak pengen ngerubah bentuk asli dari motor ini. Walaupun sebenarnya spion yang aslinya tuh gede banget kan ya. Dan buat gue tuh repot gitu. Gue nggak suka yang gede-gede. Ya gitulah pokoknya lah. Dan selanjutnya gue lupa, ini harganya gue waktu itu beli sekitar 200.000. Dan sekarang kalau gue lihat banyak yang harganya sekitar 100 ribuan lah ya. Selanjutnya gue modif ini master rem. Ini gue beli bekas punya temen gue, sekitar 250.000 waktu itu harganya. Jadi dia udah nggak kepake, dia beli yang RCB yang S1. Dan ini gue pinang karena waktu itu gue baru crash kan, sempat crash, ini gue patah. Jadi sekalian gue beli ini. Dan selanjutnya stang B Pro. Ini gue beli harganya sekitar 385. Dan itu belum sama pasang. Dan gue belinya bareng ini, Handgrip KTC. Jadi sebenarnya stang B Pro ini bikin posisi riding motor ini jadi lebih nunduk gitu dari sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian masih pakai saklar manual, saklar original, jadi kalian harus muter saklarnya jadi kayak gini. Dan pencetannya jadi ada di bawah kayak gini nih. Karena kalau misalkan ini standar ke bawah, pasti mentok di sini nih. Makanya punya gua diubah jadi kayak gini. Jadi pencetannya ada di sini, di bawah. Jadi maling juga bingung nih mau mencet starter di mana. Selanjutnya nih knalpot. Knalpot gue baru beli tahun 2020 awal. Gue beli bulan Februari. Ini harganya sekitar 850.000. Selanjutnya apalagi ya? Footstep gue masih standar sih ya. Kalau ban gue udah ganti Michelin Pilot Street. Yang belakang 140, depan 120. Sama sen tempel sih ini. Sen tempel gue beli waktu itu bareng sama ini kalau nggak salah nih, windshield. Ini harganya sekitar 60 ribuan. Nah kalau gue tadi gue lupa nyebutin ini ya. Ini gue beli
stangnya 385 sama hand grip 85.000. Terus sama ongkos pasang jadi genep gope lah 500.000. Sebenarnya ini motor gue nggak bisa beli banyak karena waktu itu gue sempet salah make. Jadi apa namanya, karena gue masih nggak tahu motor kan waktu itu, jadi baru setahun, nggak lama langsung turun mesin. Jadi habisnya langsung banyak. Karena waktu itu gue nggak tahu kan, ini pas gue beli kompas koplingnya belum dicek sama gue, salahnya sih gitu. Makanya lama udah habis gosong, jadi merembet kemana-mana gitu kan. Dan gue habis sekitar 4 jutaan waktu itu, gara-gara turun mesin ini. Dan itu juga belum semuanya diganti, itu baru beberapa part. Karena gue gantinya ada beberapa part yang pakai punya CBU gitu. Salah satunya ini, apa namanya, gen koplingnya nih. Nih, gue pakai punyanya CBU. Karena emang ini apa ya, versi lokal ini PNP sama yang punyanya CBU. Jadi part-part CBU bisa masuk sini. Dan beberapa dalamnya gue lupa apa aja udah diganti, pokoknya banyak. Gue kacau sih itu, hilaf banget gue, gila 4 juta langsung habis. Jadi dan ini gue nggak copot apa namanya undertail karena gue kurang suka apa ya, yang ngerepotin lah ibaratnya. Karena apa ya, gue sendiri ngerasa kalau misalkan orang yang copot undertail tuh ngeselin banget anjir. Karena apa ya, kalau misalkan hujan terutama, jadi nyipratin orang di belakang, nyipratin kita juga gitu. Ya intinya ngerepotin lah. Makanya kenapa gue males banget copot undertail. Yang gue copot malah cover dari rantai. Karena ngerepotin kalau lagi nyuci. Soalnya tangan gue selalu baret-baret kalau nyuci, karena gue selalu nyuci sendiri gitu. Jadi waktu itu footstep gue juga patah pas habis crash. Tapi gue gantinya pakai yang standar. Jadi gue sempat mau ganti underbone, cuma sayang aja sih belum ada duitnya juga salah. Apa lagi ya, gitu aja sih paling. Motor gue belum terlalu banyak modifnya, cuma ya gue bisa bilang ini motor yang lumayan nyaman lah buat gue. Karena kalau dari apa posisi ridingnya sih, gue lebih suka yang nunduk gitu ya daripada yang agak tegak. Karena sebelumnya gue sempat punya CB, dan buat gue lebih enak posisi riding CBR ini. Dan kalau dibandingkan dengan apa namanya CBR yang baru, gue sempat ngerasain rada-rada beda sih emang dari segi tarikan, dari segi power. Kalau CBR yang baru tuh yang K45G, K45N, gue sempet cobain, itu dia tenaganya lebih dapat di bawah dibanding di atas. Kalau punya gue ini, yang CBR K45 ini, gue ngerasain dia baru bawahnya tuh, apalagi setelah gue ganti knalpot yang larasnya apa yang silincernya panjang ini ya. Jadi bawahnya tuh bener-bener lumayan kosong, tapi kalau udah di RPM 5000 ke atas, itu mulai dapat power ya, di geber langsung jengat-jengat gitu loh. Jengat-jengat anjay. Jadi gue emang gimana ya, lebih suka motor yang ini sih sebenarnya dibanding yang K45G. Walaupun kalau dari segi desain enakan dilihatnya yang K45G gitu. Cuma kalau dari segi mesin gue lebih suka yang ini. Karena ini emang, kalau gue juga baru tahunya sekitar setahun apa 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu kalau nggak salah. Ini adalah motor overbore terakhir dari Honda gitu kan, dari CBR, dari versi CBR 150 ini. Dan semenjak K45G ke atas, yang 2016 ke atas itu udah
udah nggak pakai overbore. Emang bener-bener all new gitu kan. Sebenarnya dulu gue ngincerin CBU-nya, cuma susah banget nyarinya. Dan sekarang banyak yang jual. It's okay, karena gue udah ganti beberapa part dalamnya CBU dan rasanya ya mantep lah. Gue pernah pakai ini top speed waktu masih standar itu 145 km per jam, dan setelah turun mesin ganti knalpot 147 km per jam, dan itu nggak sempet gue videoin karena waktu itu gue belum punya action cam. Oh, satu lagi part yang udah gue modif, apa namanya, kabel coil action wire itu gue ganti pas belum lama lah, udah hampir 2 tahun lah. Itu sekitar harga 125.000 yang katanya kabel setan. Dan ternyata setelah gue rasain efeknya nggak terlalu apa ya, bedanya dikit doang lah. Jadi ya kayak korban kemakan iklan gue. Dan gue belinya bareng temen-temen gue. Tapi emang nggak terlalu berasa sih, maksudnya aja paling kalau ada juga dikit banget gitu, nggak parah-parah banget, nggak bener-bener kayak 1 HP 2 HP gitu namanya, nggak. Tapi emang gue juga belum sempat notes sih, karena ya betapa juga gitu kan, ini motor harian. Gue sebenarnya agak sedikit nyesel beli Pilot Street ini karena ternyata harganya hampir sama kayak Pirelli Diablo Rosso Sport, yang kalau menurut gua tekstur bannya lebih enak dibanding yang ini. Soalnya ban ini tuh bener-bener lengket kalau bener-bener panas. Kalau yang gua rasain ya, waktu itu soalnya sempat gua pakai kecil tuh kan, dan udara di daerah mananya gitu gua lupa, daerah Sukabumi itu dingin banget, dan ini ban gua bener-bener licin gitu. Jadinya gua sedikit menyesalkan, tapi it's okay, nanti paling gua gantinya itu sih dibanding ganti ini. Oh iya, gue lupa nih, anjir, gear, apa namanya, gear set. Gue udah ganti gear set, mereknya kalau rantainya sama gear depannya itu SSS. Untuk gear yang belakang nih, ini pakai TK gue, karena yang SSS waktu itu lagi nggak ada yang ukuran 46 ya. Jadi gue ukuran depan 14, belakang 46, dan dikombinasi dengan TK. Dan ini gue beli udah sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun gue beli tahun 2018 akhir. Dan itu harganya 485, sama pasang 15.000, jadi 500.000 pas. Ini udah, tapi karena gue rawat nih masih lumayan bagus lah. Karena ini sering gue cuci sih. Tapi juga gue sering kasih oli. Bukan oli sih, apa namanya, pelumas rantai. Jadi mungkin apa lagi sih, gue lupa sendiri yang modif. Ini gue masih standar mager. Karena buat gue bagian belakang tuh udah bagus sih buat gue. Kayak ginian nih, apa namanya, tanduk ginian, buat gue bagus. Dan gue heran kenapa orang-orang pada suka nyopot ini. Karena buat gue ini ngebantu banget kalau lagi parkir. Jadi lebih memudahkan gue untuk memindahkan motor ketika parkir. Oke, mungkin itu aja sih. Sedikit review tentang motor gue yang masih belum bisa dikatakan hedon ini. Jauh lah dari hedon lah ya. Kalian juga pasti bisa menilai sendiri. Dan modifannya lebih simple buat gue, nggak terlalu menumpuk lah. Gue suka yang simple karena alasannya satu sih, kalau ini memudahkan gue untuk filtering kalau lagi macet. Karena kalau pakai spion yang agak gede atau pakai sen yang normal, standar, pasti agak susah. Itu aja sih mungkin sedikit review dari gua.
Mungkin kalau kalian melihat sesuatu atau ingin ditanyakan tentang motor gua, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Insya Allah nanti bakal gue jawab. Jika kalian suka, silahkan like and subscribe. Subscribe. Kok gue ngomong belibet banget sih anjir. Bagi kalian yang suka video gue, silahkan like and subscribe. Sekian review motor dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.